katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, ini kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, wah istri celaka nih, durhaka segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, nggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk. Nggak. Nabi mah mengeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah nggak mau pakai hadis. Nggak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah, ayat hadis keluar semua tuh. Jadi taklim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah ntar keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di taklim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi, ibadi. Kalau yang banyak mah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku. Sama kayak ibu manggil, ya bunayya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dia lakukan, termasuk perdukunan, syirik. Tapi Allah masih bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba, gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah berzina ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah? Kalau kita punya masalah, adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang, dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia tahu dan yakin satu kebaikan. Bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan, Rabbi. Lalu mengakui kesalahannya, zalamtu nafsi ya Rabbi. Salah lagi, bilang lagi, Rabbi zalamtu nafsi, ini gimana nih ya Allah, saya salah melulu. Salah lagi ya Allah, salah lagi deh. Salah lagi ya Allah, salah terus. Salah lagi ya Allah, tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia, makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi. Gimana cara datangnya? Gak susah, datang sama Allah tuh gak perlu dicari. Gak ada cerita, Allah lagi lowbat, gak ada.
Kalau manusia kita japri, kita telepon lagi lobet dia nggak akan, atau lagi enak-enak telepon tiba-tiba mati teleponnya. Kadang-kadang kita teleponnya pakai WhatsApp call. Jadi kalau ada masuk telepon yang keputus gitu kan ya, cari yang gratis. Kalau ke Allah mah gratis dan nggak akan keputus. Call Allah mah gratis, tinggal gini doang nih. Jadi teleponnya di telapak tangan kita ini adalah gadgetnya. Gini nih. Tekan nomornya gimana? Tekan nomornya itu tinggal ngomong, nggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja, Robbi, udah langsung terhubung tuh, kan cepet banget. Kayak ada telepon gitu ya, nama istri saya Sarah, sekarang dia ada di atas. Saya kayak misalnya saya mau nelpon istri saya, terus saya nyalain handphone, Sarah, halo, dia manggil saya Albi, Albi itu artinya kekasihku. Albi gitu kan, ada nggak telepon kayak gitu, bisa nggak? Ada ya, cuma jarang, saya juga nggak bisa nih, nggak tahu cara nyetelnya. Jadi kalau mau nelpon istri kita, istriku, langsung calling gitu, dan dia langsung ngangkat, nggak lama-lama, kita nunggu lama kok nggak diangkat-angkat, alasannya lagi kenapa sih nggak diangkat-angkat, maaf tadi lagi di kamar mandi, misalkan suka gitu tuh. Allah mah nggak ada cerita gituan, miss call 10, yang ke-11 baru diangkat, nggak ada tuh. Allah mah nggak ada miss call, nggak ada disconnect, nggak ada sinyal jelek, nggak ada habis pulsa, nggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal, nggak ada yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Robbi, ya abdi, labbaik ya abdi, aku terima apa yang kamu butuhkan ya abdi, sebutin gitu. Allah tuh gitu, cuma kitanya nggak mendengar dengan lisan, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung yakinnya hambaku, prasangka hambaku, gimana perasaan hambaku. Kalau kalian yakin aku mendengar dan mengijabah, aku pasti mendengar dan mengijabah. Kan gampang mah, Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah, Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita nggak diijabah, jangan salahin Allah, kok Allah nggak ngijabah. Salahin diri kita, kenapa kita nggak yakin Allah mengijabah. Yakin kok, kalau yakin ngapain dipertanyain. Kalau kita yakin jangan dipertanyakan. Karena Allah pasti tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. Itu tips buat para jomblo atau yang ngerasa jadi jomblo lagi walaupun udah punya pasangan. Ada orang yang punya pasangan tapi ngerasa jomblo, kesepian, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi yang jomblo, yang ngerasa jomblo, yang jomblo lagi, udah pernah tapi jomblo lagi. Kalau kamu yang merasa sendiri, kata Syekh Aid Al-Qarni, la tahzan, jangan sedih. Datanglah kepada yang maha baik yang tidak akan pernah mengecewakan kamu. Allah Subhanahu wa taala. Rabbi. Ayat berapa tadi? Udah ditutup ayatnya? Ayat 16. Terus perhatikan lagi ayat 17. Apa kata Nabi Musa? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Terus perhatikan lagi ayat 21. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ketika Nabi Musa lari ketakutan dikejar sama prajurit Fir'aun, Musa kalau sendiri lawan satu sama prajurit itu mungkin bisa menang, tapi kalau satu pasukan, yang namanya manusia biasa kan ya, memang kalau duel gladiator 1 lawan 1 duel nih, pasti Musa menang karena terkenal paling kuat. Tapi kalau udah satu pasukan ya wajar kalau Musa lari dan ketakutan. Dalam keadaan kayak gitu apa kata Musa? Balik lagi ke Allah. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Terus berangkat nih Musa, udah selamat dari pasukan Firaun, terkatung-katung di tengah perjalanan, bingung mau kemana. Dalam keadaan bingung kayak gitu, apa kata dia? Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ayat 22. Semoga Allah membimbing saya ke jalan yang benar, jalan yang kebaikan. Terus aja Allah, Allah, Allah. Kalau kata Agim, Allah terus, Allah lagi, Allah aja terus. Gak berhenti-berhenti, Allah, Rabbi, Ilahi. Perhatikan lagi ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pas Musa kelaparan di Madian itu sekarang Yordania. Pas sampai di Yordania,
Nabi Musa membantu dua orang perempuan memberi minuman ternak, lalu perempuan itu pergi, Nabi Musa nggak diberikan upah, mintanya bukan kepada perempuan itu, neng, ntar dulu, mau pinjam duit, nggak ada kayak gitu. Neng, ini gimana nih? Saya udah capek-capek nolongin, masa nggak ada terima kasihnya? Oh ya terima kasih, masa cuma ucapan doang kan gitu ya? Nggak, Nabi Musa mah nggak mau menghinakan diri sendiri. Ada masalah? Minta sama yang punya solusi. Robbi, saya fakir, saya nggak punya apa-apa dan saya butuh makan, saya udah lapar. Tiba-tiba datanglah pertolongan itu. Setelah Robbi, datanglah pertolongan itu. Apa datang pertolongannya? Perempuan yang datang kepada Nabi Musa. Kang, ini teh ayah saya mau ngundang kakang ke rumah. Ada apa neng? Ada selamatan. Kan bahasa Sundanya kan gitu ya. Saya mah pengen menerjemahkan ayat itu dengan bahasa kita. Mau ngadain selamatan. Alhamdulillah tadi ternak-ternak kami udah semuanya diberi makan. Dulu hebat ya, orang dikasih makan ternak aja selamatan. Sekarang mau udah gimana aja selamatan, apa disalah-salahinnya. Orang dulu sedikit-sedikit selamatan, sedikit-sedikit selamatan ngundang orang gitu. Ini hewan-hewannya udah dikasih makan. Alhamdulillah ayah saya pengen ngadain selamatan, pengen ngundang akang. Oh boleh neng, ayo jalan pulang ke rumah. Udah sampai di rumah, Nabi Musa nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, cerita aja karena nih orang ayahnya si cewek ini orang baik. Ditanya, kamu siapa namanya Sep? Nama saya Asep. Nama saya Musa. Oh, perasaan nggak ada ya orang Sunda namanya Musa, kata ayahnya mah. Oh berarti ini salah negeri, ini mah negeri Madian, ganti deh pakai bahasa Arab, Ismake gitu. Jadi bukan bahasa Sunda. Nama kamu siapa? Musa. Kenapa kamu di sini? Cerita tentang perjalanan dia. Ayahnya nih orang yang bijaksana dan tahu gimana menenangkan orang. Udah nggak usah khawatir, kalau di sini mah aman. Bahasa dia mah. Kenapa? Karena di sini bukan kekuasaannya Firaun. Insya Allah kamu di sini aman. Udah kamu bisa istirahat di sini. Alhamdulillah. Udah. Disuruh istirahat, ayahnya masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, si Neng tadi manggil ayahnya. Bah, abah gitu, manggil. Abah banget. Abah, ini Neng ada yang mau disampaikan. Oh, apa Neng? Abah kan butuh pekerja, kan gak susah tuh kalau Neng sama adik berdua ngasih minuman ternak yang banyak. Pekerjain tuh, laki-laki itu kayaknya orangnya baik, si Akang itu teh. Oh, ayahnya langsung ngerti. Kalau si cewek udah nyimpulin tentang seorang cowok, itu berarti ada hatinya, ada perasaan, ada harapan. Nggak ngomong nikahkan saya dengan dia, itu kan vulgar. Orang dulu mah elegan, nggak ngomong kayak gitu. Apalagi sampai ngomong godain kita dong atau apalah. Bahasanya sindiran. Abah, itu laki-laki si Akang itu baik orangnya dan kuat. Pekerjakan dia di rumah kita. Ini kayak sandiwara radio. Terus ayahnya bilang, oh ya udah. Ayahnya bukan mempekerjakan, langsung ngerti kan? Wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putri saya. Salah satu itu artinya apa? Sok pilih. Itu arti salah satu. Kan luar biasa tuh. Terus Nabi Musa nggak bilang, boleh nggak dua-duanya Pak? Nggak, Nabi Musa mah nggak kayak gitu, nggak kayak kita. Kita mah kalau dikasih satu minta dua. Nabi Musa mah udah disuruh pilih satu ya satu. Cuma saya lagi nyari-nyari ini riwayatnya Nabi Musa cara milihnya gimana di antara dua orang. Biar jadi kalau kita lagi galau milih salah satu di antara dua orang, adiknya apa kakaknya. Milih kakaknya gini ya, milih adiknya gitu misalnya ya. Yang dipilih kakak apa adik? Coba cari nih, ini PR buat kita semuanya ya. Yang dipilih oleh Musa itu kakaknya apa adiknya? Soalnya kalau yang dipilih adiknya ini jadi dalil bahwa kalau ada orang bilang Pak Malik adiknya nikah duluan kakaknya belum, kan bisa jadi dalil kan gitu ya. Ah jangan nikah dulu soalnya kakaknya jangan ngelangkahi kakak. Tapi kalau yang dipilih kakak, ini mah bukan dalil bahwa harus kakak duluan. Mungkin kakaknya emang ngeklik sama Musa. Sok pilih mana di antara dua. Nabi Musa mah langsung milih kan. Yang tadi aja lah Pak, yang nganterin saya ke rumah gitu. Oh berarti kamu tadi di perjalanan memperhatikan. Ini mah hiperbola saya. Udah kayak gitu dipilih nikah. Jadi kan
setelah mengadu kepada Allah, Allah menyediakan yang paling baik untuk hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai mak comblang, itu sebaik-baik mak comblang loh. Minta sama Allah, butuh jodoh, minta sama Allah, ya Allah, tingginya sekian. Kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, karena Allah punya stoknya banyak. Kalau minta sama Ustadz mungkin tanggung gitu ya. Saya nggak mau minta sama Ustadz yang keren-keren banget, ntar Ustadznya pura-pura dia nggak mau, padahal Ustadznya ada apa gitu kan, bahaya kan. Kalau sama Allah mah gampang, minta sama Allah, ya Allah tinggi sekian, kulitnya sawo mateng misalnya, atau kuning langsat. Sawo mateng mah cowok, kuning langsat, rambutnya kayak gini, spesifik. Matanya itu apa? Belok. Matanya belok, matanya cekung. Matanya apa gitu, kayak bahasa hadis Nabi mah, ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan Ansor, Nabi tanya, kamu serius mau nikah sama cewek Ansor? Serius ya Rasulullah, kenapa? Udah lihat? Udah, soalnya di mata orang Ansor ada sesuatu, kata Rasul. Maksudnya orang Ansor itu mirip orang Asia, agak-agak sipit. Sedangkan orang Muhajirin matanya lebar, sedangkan selera orang-orang Mekah itu yang matanya besar. Jadi perhatikan, lihat wajahnya. Kan boleh melihat calon orang yang mau kita nikahin, wajah sama telapak tangan, udah itu aja, jangan yang lain. Lihat di foto, ini kayaknya ada editan gak ya? Lihat. Gitu deh. Jadi minta sama Allah. Kalau ada masalah minta sama Allah, dan Allah akan memberikan sebaik-baik orang untuk menjadi pendamping hidup kita. Minta sama Allah. Selama ini kita mungkin kurang banyak menggunakan jalur langit, terlalu banyak ngegunain jalur bumi. Pasang foto di mana-mana, diobral. Kalau perlu ada kalimat diskon gitu. Diskon apa? Diskon mahar misalnya. Diobral banget. Jalur bumi, pakai jalur langit. Kalau jalur langit, nih ceritanya kayak Nabi Musa, Rabbi. Nah ini bulan Ramadan nih, bulan yang Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bulan Ramadan Allah ujib, aku akan menjawab. Ujib itu dari kata jawab. Ujib, aku akan merespon, aku akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku. Ayat itu Allah letakkan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Artinya bulan puasa adalah kesempatan emas buat para jomblo untuk mengubah status. Itu kata kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pesan moral dari ceramah saya malam ini yang gak jelas adalah bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling berharga buat para jomblo untuk mengubah status. Dan gak ada yang mustahil. Ada yang ngejapri saya, Ustadz, kan Ustadz pernah cerita tuh, ada teman Ustadz yang nikah di usia SMA. Saya mah lagi SMA sekarang nih. Saya pengen nikah Ustadz. Saya pusing juga pas dapat japri itu. Salah ceramah saya nih. Gara-gara ceramah saya ada anak SMA pengen nikah. Tapi orang tua saya gak setuju. Ustadz nih gimana? Gak ada yang mustahil. Orang tua itu akan malah nyuruh kita menikah kalau Allah sudah membolak-balikan hatinya. Jangan ngelobi orang tua aja, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi calon mertua, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi si cowok dan ceweknya, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi makhluk, tapi lobi juga pemilik hati makhluk. Dan Ramadan saatnya kita gunakan jalur langit. Syawal saatnya kita terima hasil.